Komite banding laksanakan sidang kasus aneh selebrasi Beckham. Putuskan sanksi Beckham dicabut. Dan Beckham Putra diperbolehkan tampil lawan Persebaya pada laga krusial 1 Maret mendatang. Jadi tuntutanku sebagai bobotoh usai Bojan Hodak tepat kemarin sore berikan update terbaru soal Beckham. Penasaran? Tonton video ini sampai selesai. Yes, alhamdulillah kabar gembira untuk bobotoh, satu sosok bek asing andalan Persib Bandung ini sudah pulih dari cedera, siap bantu Persib kirim Paul Munster dipecat oleh manajemen Persebaya. Siapakah dia? Temukan jawabannya hanya di sini. Kamu akan selalu kuat. Rian, legenda Persib Bandung, kirim pesan mendalam untuk Rachmat Irianto usai ditinggalkan ayahnya untuk pergi selamanya tepat kemarin sore. Begini kronologinya, simak baik-baik. Kemenangan lawan Persebaya jelas dipersembahkan untuk Rachmat Irianto. Bek andalan Persib Bandung Edo Febriansyah buat pernyataan super keras dan berani jelang Persib away ke markas Persebaya. Sampai ungkap satu hal begini yang bikin bobotoh makin tambah bahagia. Temukan jawabannya di sini. Statistik menterang kelas Eropa Arif Aiman Wonderkid Malaysia bersama JDT. Manajemen Persib langsung gerak cepat untuk datangkannya sebagai bomber baru dampingin Ciro Alves dan DDS. Jadi harapanku usai musim ini tampil fantastis. Penasaran? Simak video sampai selesai. Mohon subscribe channel YouTube ini supaya gak ketinggalan berita Persib Bandung. Komite banding laksanakan sidang kasus aneh selebrasi Beckham. Putuskan sanksi Beckham dicabut. Dan Beckham Putra diperbolehkan tampil lawan Persebaya pada laga krusial 1 Maret mendatang. Jadi tuntutanku sebagai bobotoh usai Bojan Hodak tepat kemarin sore berikan update terbaru soal Beckham. Penasaran? Tonton video ini sampai selesai. Sebelumnya, Komite Disiplin Komdis PSSI menjatuhkan sanksi larangan bermain dalam 3 pertandingan dan denda sebesar 75 juta kepada Beckham Putra Nugraha setelah ia melakukan selebrasi gestur kedinginan dalam laga melawan Persija Jakarta pada 16 Februari 2025. Ya, kami masih menunggu. Kami sudah mengirimkan surat banding, jadi sekarang tinggal menunggu hasilnya. Coba cek di website PSSI, mungkin ada perkembangan di sana. Kami masih menunggu keputusan terkait banding yang kami berikan, ujar Bojan, pelatih Persib Bandung, terkait situasi ini. Keputusan Komdis PSSI tersebut menjadi sorotan karena dinilai mendadak dan merugikan Persib. Sanksi diumumkan kurang dari 24 jam sebelum pertandingan kontra Madura United pada 22 Februari lalu, yang tentunya mengganggu persiapan tim. Dengan kondisi ini, Bojan harus menyesuaikan strategi tim untuk menghadapi laga tandang melawan Persebaya Surabaya pada 1 Maret 2025. Absennya Beckham tentu menjadi tantangan bagi Persib yang berusaha untuk tetap fokus dan menjaga performa terbaik mereka di papan atas klasemen Liga 1. Hanya Beckham yang masih belum bisa bermain karena sanksi. Semua pemain lainnya sudah siap untuk bertanding, jelas Bojan. Bagaimana menurut kalian tentang keputusan sanksi ini? Apakah itu adil bagi Beckham dan Persib? Berikan pendapat kalian di kolom komentar. Yes, alhamdulillah kabar gembira untuk bobotoh, satu sosok bek asing andalan Persib Bandung ini sudah pulih dari cedera, siap bantu Persib kirim Paul Munster dipecat oleh manajemen Persebaya. Siapakah dia? Temukan jawabannya hanya di sini. Pelatih Persib Bojan Hodak memberikan kabar gembira menjelang laga kontra Persebaya Surabaya pada pekan ke-25 Liga 1 2024/25 di Stadion Gelora Bung Tomo 1 Maret 2025.
Ia menyatakan bahwa para pemainnya dalam kondisi siap tanding, termasuk Nick Kuipers yang sudah pulih dari cedera. Kuipers sudah kembali berlatih bersama tim di Stadion Gelora Bandung Lautan Api pada Selasa 25 Februari 2025. Sebelumnya, bek asal Belanda ini mengalami cedera saat melawan Persija Jakarta pada 16 Februari 2025. Sejauh ini semuanya berjalan dengan baik. Pemain yang sebelumnya cedera sudah mulai kembali ke latihan. Dimas sudah mulai berlatih dengan fisioterapis. Nick sudah kembali sepenuhnya ke tim. Sementara pemain lain dalam kondisi fit, kata Hodak setelah sesi latihan pagi tadi. Pelatih asal Kroasia ini juga menyampaikan bahwa pada program latihan hari ini, ia sudah memberikan menu persiapan untuk menghadapi Persebaya. Hodak menambahkan bahwa hanya Beckham Putra Nugraha yang dipastikan tidak akan tampil akibat sanksi yang diterimanya. Latihan pertama ini lebih ke sesi perkenalan untuk memulai pola latihan selama pekan ini. Hanya Beckham yang masih belum bisa bermain dalam kurung karena sanksi, ucapnya. Dengan persiapan yang matang, Persib siap menghadapi Persebaya. Bagaimana menurut kalian, apakah absennya Beckham akan mempengaruhi performa Persib di laga tersebut? Jangan ragu untuk berbagi pendapat di kolom komentar. Kamu akan selalu kuat. Rian, legenda Persib Bandung, kirim pesan mendalam untuk Rachmat Irianto usai ditinggalkan ayahnya untuk pergi selamanya tepat kemarin sore. Begini kronologinya, simak baik-baik. Mantan pemain sekaligus pelatih Persib Bandung, Jajang Nurjaman, mengirimkan pesan yang sangat menyentuh kepada Rachmat Irianto yang baru saja ditinggal oleh ayah tercinta, Bejo Sugiantoro. Jajang mengungkapkan harapannya agar Rachmat Irianto bisa tegar menghadapi kenyataan yang sangat berat ini, serta bisa melanjutkan tongkat estafet dalam meningkatkan kualitas sepak bola Indonesia ke depan. Saya harap Rian bisa menunjukkan kepada sepak bola Indonesia bahwa Rian adalah calon pemain yang besar sesuai dengan harapan orang tuanya, imbuh Jajang. Sebagai kerabat dari almarhum, Jajang sangat menyadari betapa besar dedikasi Bejo Sugiantoro terhadap sepak bola Indonesia. Salah satu buktinya adalah berhasil mencetak Rachmat Irianto menjadi pesepak bola profesional. Selain itu, Bejo juga memberikan kontribusi besar di dunia sepak bola, khususnya di Jawa Timur, dan sebelum kepergiannya, ia aktif sebagai pelatih Delta Sidoarjo. Ya, untuk Rian dalam kurung Rachmat Irianto, terima kenyataan ini, Kodarullah. Tetap semangat, teruskan cita-cita bapaknya karena saya tahu dia sangat-sangat mendukung sekali kiprah Rian sebagai pesepak bola, tambah Jajang. Jajang juga menekankan bahwa hubungan antara Rachmat Irianto dan Bejo Sugiantoro sangat erat. Jajang merasakan kedekatan yang kuat antara keduanya, terutama saat masih menangani Persebaya. Saya tahu betul karena sama-sama di Persebaya, Rian sebagai pemain, Bejo sebagai pelatih, sangat dekat mereka, tutup Jajang. Pesan ini tentu menjadi pengingat bagi kita semua tentang pentingnya dedikasi, semangat, dan cinta terhadap sepak bola. Semoga Rachmat Irianto bisa terus melanjutkan perjuangan sang ayah, Bejo Sugiantoro, dan memberikan yang terbaik untuk sepak bola Indonesia. Apa pendapat kalian? Bagikan di kolom komentar. Kemenangan lawan Persebaya jelas dipersembahkan untuk Rachmat Irianto. Bek andalan Persib Bandung Edo Febriansyah buat pernyataan super keras dan berani jelang Persib away ke markas Persebaya. Sampai ungkap satu hal begini yang bikin Bobotoh makin tambah bahagia. Temukan jawabannya di sini. Pemain belakang Persib, Muhammad Edo Febriansyah, berupaya memaksimalkan persiapan menjelang pertandingan pekan ke-25 Liga 1 2024-25 melawan Persebaya Surabaya yang akan digelar di Stadion Gelora Bung Tomo pada Sabtu, 1 Maret 2025 mendatang. Pertandingan ini akan berbeda dari pekan-pekan sebelumnya karena kali ini Persib akan menjalani laga pertama di bulan Ramadan.
Edo mengungkapkan bahwa bermain di bulan puasa bukanlah masalah bagi dirinya dan rekan-rekannya, apalagi pertandingan kali ini akan digelar pada malam hari. Edo pun memastikan bahwa dirinya dan seluruh tim sudah siap menghadapi laga tersebut. Kami latihan mempersiapkan buat lawan Persebaya dan mengawali laga di bulan puasa. Masih ada waktu 3 hari lagi untuk persiapan, kata Edo usai sesi latihan di Stadion Gelora Bandung Lautan Api Selasa 25 Februari 2025. Meskipun Persebaya belum mendapatkan hasil maksimal dalam beberapa pekan terakhir, Edo tetap mewaspadai kekuatan tim asal Surabaya tersebut. Kami akan fokus buat meraih kemenangan di Surabaya, pungkasnya. Persib tentu berharap dapat melanjutkan tren positif mereka dan meraih hasil maksimal dalam pertandingan yang penting ini. Statistik Menterang kelas Eropa Arif Aiman Wonderkid Malaysia bersama JDT. Manajemen Persib langsung gerak cepat untuk datangkannya sebagai bomber baru dampingin Ciro Alves dan DDS jadi harapanku usai musim ini tampil fantastis. Penasaran? Simak video sampai selesai. Arif Aiman telah membuktikan dirinya sebagai salah satu pemain muda paling cemerlang di Liga Super Malaysia dan kemampuannya akan sangat berharga untuk Persib yang sedang membutuhkan penguatan di lini serang. Pada musim 2024-2025, Arif Aiman menunjukkan performa luar biasa di JDT, baik di kompetisi domestik maupun di Liga Champions AFC. Dalam 17 pertandingan Liga Super Malaysia, Arif berhasil mencetak 7 gol dan memberikan 5 assist. Selain itu, di Liga Champions AFC, dia tampil dalam 8 pertandingan, mencetak 5 gol dan memberikan 2 assist. Statistik ini menunjukkan betapa pentingnya peran Arif di tim dengan tingkat akurasi tembakan yang mencapai 92,31% dan kontribusi 0,88 gol per 90 menit. Dengan kontribusi yang luar biasa ini, Arif Aiman tidak hanya menjadi pemain yang dapat diandalkan dalam serangan, tetapi juga memiliki potensi untuk membawa Persib Bandung menuju level yang lebih tinggi, baik di kompetisi domestik maupun internasional. Keunggulan yang bisa dibawa Arif Aiman ke Persib, kecepatan dan dribbling Arif Aiman dikenal dengan kecepatannya yang luar biasa dan kemampuan dribbling yang memukau. Hal ini membuatnya sangat sulit dijaga oleh lawan dan kelebihannya dalam situasi 1 lawan 1 bisa menjadi senjata ampuh di sayap Persib. Dengan kecepatan dan kelincahannya, ia dapat mengubah arah serangan dengan cepat, memberikan tekanan tambahan pada lini belakang lawan. Kemampuan menyelesaikan peluang selain sebagai pemberi assist, Arif juga merupakan penyelesaian peluang yang tajam. Dengan 7 gol di Liga Super dan 5 gol di Liga Champions. Ia mampu menunjukkan ketajaman dalam mencetak gol, yang bisa menjadi nilai tambah bagi lini depan Persib yang perlu memiliki penyerang yang bisa diandalkan. Pengalaman di kompetisi internasional pengalaman Arif di Liga Champions AFC adalah faktor penting yang bisa membantu Persib meningkatkan kualitas permainan mereka di tingkat Asia. Dengan pengalamannya bermain melawan tim-tim kuat dari negara lain, ia dapat membawa wawasan dan pengalaman berharga yang akan sangat berguna dalam ajang-ajang internasional. Mengapa Arif Aiman cocok untuk Persib Bandung? Persib Bandung saat ini tengah dalam proses meremajakan skuad dan mencari pemain-pemain muda yang dapat memberikan dampak besar dalam jangka panjang. Arif Aiman yang masih muda dan memiliki potensi besar adalah pilihan yang sangat tepat untuk proyek tersebut. Dengan kemampuan teknisnya yang mumpuni dan visi permainan yang tajam, ia bisa menjadi pemain kunci dalam tim, baik sebagai pemain sayap atau bahkan dalam peran yang lebih sentral. Pak Erick Thohir dan Shin Tae-yong lakukan langkah super cerdas ini jelang lawan Australia dan Bahrain. Demi maksimal di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, PSSI pantau terus pemain timnas Indonesia. Gebrakannya sungguh tak main-main. Fans Garuda seketika bisa merinding kagum dan salut ketika mendengarnya. Laga lanjutan. Grup C babak ketiga. Kualifikasi Piala Dunia 2026. Zona Asia baru akan berlangsung lagi pada Maret 2025.
Namun, PSSI menegaskan akan terus memantau para pemain timnas Indonesia di klub masing-masing agar dapat melihat perkembangan para pemain selama di klub. Langkah itu diambil oleh PSSI karena ingin melihat sejauh apa peningkatan para pemain yang nantinya bisa berpengaruh terhadap keputusan STY memanggil atau tidaknya sang pesepak bola tanah air tersebut. Menurut pemaparan manajer timnas Indonesia Sumarji, para pemain saat ini sedang fokus bersama klub masing-masing karena belum ada agenda terdekat bersama timnas Indonesia. Akan tetapi, PSSI tetap memantau performa setiap pemain untuk melihat perkembangannya. Ya, kami selalu komunikasi dengan para pemain. Artinya, kami monitor perkembangan pemain di klub masing-masing, kata Sumarji. Semua berjalan lancar dan baik serta tidak ada kendala terkait komunikasi, tambahnya. Jadwal terdekat timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pada Maret 2025, skuad Garuda akan memainkan 2 laga dalam fase Grup C putaran ketiga. Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Mereka akan melawan Australia 20 Maret dan Bahrain 25 Maret 2025. Sejauh ini pemuncak klasemen grup C ditempati Jepang dengan 16 poin. Sementara itu, posisi kedua ditempati oleh Australia yang mengumpulkan 7 poin. Sedangkan timnas Indonesia berada di urutan ketiga dengan 6 poin. Poin itu dari sekali menang, 3 imbang, dan 2 kali kalah. Menariknya, China, Bahrain, dan Arab Saudi juga memiliki 6 poin. Terlepas dari kondisi di klasemen, timnas Indonesia tetap memasang target realistis dalam fase grup, yakni posisi ketiga dan keempat. Hal tersebut agar mereka melaju ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Kabar terbaru pemain keturunan Indonesia yang sedang jalani proses naturalisasi, Ole Roemeny. Pelatih Belanda bicara jujur soal nasib Ole Roemeny, calon pemain timnas Indonesia, terancam didepak dari FC Utrecht di bursa transfer Januari. Tapi tenang saja, Pak Erick Thohir siap tanggulangi masalah ini? Apa penyebab utamanya sampai bisa kayak gini? Tonton videonya sampai agar kalian mengetahui fakta selengkapnya. Pelatih asal Belanda berbicara dengan jujur soal nasib calon pemain timnas Indonesia, Ole Roemeny, yang terancam terdepak pada bursa transfer Januari nanti. Bursa transfer akan segera dibuka lagi di Eropa pada tanggal 1 Januari mendatang, dan sejumlah pemain timnas Indonesia berpotensi terlibat dalam alur perpindahan pemain pada musim dingin ini. Ole Roemeny diharapkan untuk segera menjadi pemain timnas Indonesia dalam waktu dekat setelah menjumpai Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, pada November lalu. Sang penyerang sayap berusia 24 tahun diharapkan sudah bisa melakoni debutnya pada saat skuad Garuda menghadapi Australia di Sydney pada Maret 2025 mendatang. Sementara itu, nasib Ole Roemeny di klubnya FC Utrecht sedang tidak jelas menyusul dengan penurunan menit bermain belakangan. Ole Roemeny telah bermain 14 kali untuk Utrecht di semua ajang pada musim ini dengan berhasil menjaringkan 2 gol. Namun kedua gol tersebut dilesakkan pada awal musim, yang mana terjadi pada pekan pertama dan kedua kasta tertinggi Liga Belanda, Eredivisie. Ole Roemeny tak pernah menjadi starter lagi sejak menghadapi FC Groningen pada 20 Oktober 2024. Lalu, yang berakhir dengan kemenangan 1-0 untuk Utrecht di Eredivisie. Dia bermain dalam 6 pada 9 terakhir Utrecht di Eredivisie, namun semuanya dilakoni sebagai pengganti. Roemeny bahkan tidak pernah bermain lagi sejak Utrecht mengalahkan Almere City dengan skor 3-1 pada 8 Desember lalu. Dia melewatkan 2 laga terkini melawan Go Ahead Eagles dan Fortuna Sittard dengan hanya menjadi penghangat bangku cadangan. Nasibnya semakin terancam karena Utrecht mengamankan jasa penyerang keturunan Indonesia, Miliano Jonathans, dari Vitesse Arnhem pada bursa transfer Januari nanti.
Pelatih FC Utrecht, Ron Jans, pun mengakui bahwa kehadiran Miliano Jonathans telah memungkinkan kepergian oleh Romeni dan atau Taylor Booth. Kami kini memiliki 4 penyerang sayap, dan itu kelebihan 1 atau bahkan 2 pemain, jadi itu bisa terjadi, kata Jans mengenai kemungkinan Booth dan atau Romeni pergi pada bursa transfer Januari ini, dilansir dari media Belanda, Utrecht Fans. Namun demikian, pelatih asal Belanda itu tidak menutup kemungkinan untuk mempertahankan para pemain yang sudah ada di skuad saat ini. Lebih jauh lagi, saya ingin mempertahankan tim secara keseluruhan, meskipun pengalaman juga mengajarkan kami bahwa selalu ada hal yang bisa terjadi ketimbang yang Anda pikirkan, tambahnya. Itu juga bisa terjadi pada periode ini. Dalam kasus apapun, kami ingin mempertahankan para pemain terbaik kami di skuad, lanjut Jans. Pada saat ini, Ole Romeni sendiri sedang dikaitkan dengan klub kasta kedua Liga Inggris, Oxford United, yang juga dimiliki oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, bersama pengusaha Indonesia Anindya Bakri.